Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Thank you sudah klik video ini. Kali ini kita bersua lagi dalam segmen horror story. Nah, kalau malam Jumat kemarin aku sudah bawain kisah mistis yang terjadi di kampus tertua yang berada di Pulau Madura. Kali ini aku bakal bawain kisah mistis yang berasal dari Pulau Dewata Bali, yaitu kisah horor yang terjadi di Taman Festival Bali. Seperti apa kisahnya? Kita simak berikut ini. Cekidot! Jadi konon pada tahun 1997 di Bali, tepatnya di Pantai Padang Galak, Kota Denpasar, dibangun sebuah taman yang bernama Taman Festival Bali yang dibangun oleh PT Abdi Persada Nusantara. Nah, tempat ini sudah menjadi wahana yang memang membuat masyarakat itu betah berlama-lama di sini. Ada gedung yang mega, terus kemudian ada gedung pertunjukan, ada teater, terus kemudian ada kebun binatang, dan juga ada gunung buatan yang gunungnya itu meletus gitu. Jadi 24 jam nonstop. Gunung ini dibuat untuk sebagai simulasi kepada masyarakat bagaimana gunung di Indonesia itu meletus. Jadi dia nonstop meletus kayak gitu. Tapi sayangnya pada tahun 1999 tempat ini sudah tidak beroperasi lagi dan membuat tempat ini terbengkalai dan dihuni oleh ribuan makhluk halus. Kita nggak bisa bayangin ribuan makhluk halus yang menghuni tempat ini karena sudah tidak digunakan sejak tahun 1999. Nah, pada tahun 1997 tempat ini mengalami kejayaan yang luar biasa sehingga Taman Festival Bali ini dikenal oleh seantero Pulau Bali. Bahkan masyarakat luar sudah mengenal banyak banget dan sudah tahu di mana tempat festival Taman Bali. Jadi masyarakat sudah kenal banget dengan yang namanya Taman Festival Bali pada tahun 1997 itu. Selain di dalamnya banyak wahana, juga terdapat pertunjukan-pertunjukan, masyarakat sudah senang berlama-lama di tempat ini karena pemandangannya yang juga luar biasa. Tapi pada tahun 1998, krisis ekonomi atau krisis moneter menyerang Indonesia sehingga membuat tempat ini mengalami bentrokan yang berimbas kepada tempat yang tidak lagi beroperasi. Jadi tempat ini menjadi sejarah krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Dan juga pada tahun 2012 tempat ini mengalami kebakaran yang membuat banyak gedung-gedung di sana, terus kemudian hal-hal yang berada di sana itu mengalami kebakaran sehingga tinggal 70% dari tempat itu yang tersisa. Sisanya sudah dilalap si jago merah. Jadi kita bisa bayangin berapa jumlah makhluk astral yang menguasai tempat itu pasca tempat itu ditutup. Dan bahkan ada Yuda, seorang produser yang diberikan kesempatan untuk bereksplorasi di tempat itu. Dia sudah mengalami banyak aura-aura mistis ketika dia masuk. Jadi pertama kali dia masuk ke tempat itu, dia sudah merasakan ada warna hijau ke kuning-kuningan. Ini kayak aura tapi baik gitu kan. Kalau misalnya kita diukur secara tingkat kejahatan makhluk, ketika aura yang muncul adalah warna hijau ke kuning-kuningan, itu adalah aura makhluk astral tapi dia sudah masih baik gitu. Dia masih baik, nggak akan mengganggu manusia. Tapi kata si Yuda ini, semakin dia ke dalam, dia merasakan auranya semakin berwarna oranye kemerah-merahan. Jadi ini sudah masuk ke ranah yang lebih, aura jahatnya itu lebih dominan gitu kan. Apalagi semakin ke dalam dia merasakan ada aura berwarna merah bercampur hitam. Jadi ini udah harus hati-hati banget ketika ada aura yang muncul ataupun yang kalian rasakan itu sudah kayak bener-bener menyengat di dada kalian. Itu pertanda makhluk di sana udah mulai jahat gitu. Kadang dia nggak suka ada kita kayak gitu. Jadi Yuda ini menyarankan kepada pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Taman Festival Bali untuk selalu meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dilindungi, terus kemudian selalu berdoa agar seusai eksplorasi atau seusai dia jalan-jalan di sana tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Bahkan Yuda ini menyarankan kepada teman-teman ketika hendak ke sana, apalagi saat ini yang penuh dengan aura-aura mistis, sebaiknya masyarakat harus siap fisik, terus kemudian siap mental. Jadi ketika kalian ke sana,
kalian dalam keadaan sehat fisik dan juga sehat mental, karena hal itu juga akan mempengaruhi terhadap apa yang kalian temui di sana. Jadi Yuda ini seorang produser yang diberikan kesempatan untuk bereksplorasi di tempat itu bersama temennya. Jadi pertama kali dia masuk, kan tadi udah aku kasih tahu ya, jadi pertama kali dia masuk dia sudah disuguhkan dengan aura berwarna hijau ke kuning-kuningan. Jadi ini auranya baik gitu kan, ibaratnya welcome sama kita. Nah di sana temen Yuda ini melihat sosok kakek yang dia itu berjanggut warna putih, terus kemudian dia mengenakan baju yang serba putih. Hanya saja si kakek ini hanya melihat Yuda dan temennya ini, tidak mengganggu. Jadi dia hanya memperhatikan saja. Bahkan ada yang menyatakan buaya yang dipelihara di tempat itu ada yang sudah pergi lagi ke laut, terus kemudian ada yang masih menetap di sana, kayak gitu. Jadi segala arah tempat itu sudah dipenuhi dengan makhluk astral. Nah, kalau misalnya teman-teman masih kepo dan pengen tahu seperti apa sih kisah mistis yang ada di Taman Festival Bali, teman-teman juga bisa mengunjungi, tapi yang harus kalian lakukan adalah niatkan dulu. Jadi niatnya yang baik. Jadi di dalam Islam itu dikenal dengan innamal a'malu binniyat. Jadi kalau misalnya niat kita udah baik, makhluk astral yang ada di Bali bakal menyambut kalian dengan baik gitu. Jadi kalau niatnya udah buruk itu, jadi makhluk itu bakal tahu niat kalian buruk. Takutnya kalian itu malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, kayak kesurupan atau bahkan kalian nggak bisa keluar dari tempat itu. Jadi pastikan ketika kalian pengen berkunjung ke tempat ini, kalian sudah siap secara mental dan juga sudah siap secara fisik. Jadi sehat-sehat aja kayak gitu. Terus kemudian jangan lupa berdoa. Nah, yang paling penting setelah kalian keluar dari tempat wisata ini, kalian jangan lupa untuk mencuci kaki agar makhluk astral yang ada di tempat itu tidak ikut kalian pulang. Kalau misalnya hal itu sampai terjadi, dia ikut kalian pulang, kalian bakal ditemanin tidur. Jadi kalian jalan juga ditemani oleh makhluk astral kayak gitu ya. Gimana sih teman-teman, kalian pengen gak sih ke tempat itu gitu? Tempat ini meskipun udah mistis banget, masih banyak masyarakat yang pengen berkunjung ke sini gitu. Entah hanya sekedar pengen tahu atau bahkan pengen explore lebih dalam tempat ini. Nah itu aja cerita yang bisa aku bawain pada video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan jika ada cerita baru di channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kalian bisa request di kolom komentar cerita apa yang ingin aku bawakan buat kalian semua. Dan juga kritik serta saran kalian sangat aku butuhkan untuk kemajuan dan juga kenyamanan kita bersama. Terima kasih, bye-bye.